dia sendiri. Kenapa? Naras- Para narasumber justru yang menentang Islam. Bisa dicek, silakan dicek. Coba minta satu buku diktat Islamologinya mereka dari STT. Kalau mereka jujur kasih. Kalau ada yang mau bantah pernyataan saya, coba Anda serahkan diktat atau buku mata pelajaran mata kuliah di STT tentang Islamologi. Coba kasih. Dan Anda lihat lebih parah dari yang ditampilkan di media sosial. Karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk kristenisasi, bukan untuk mengimani. Beda. Kalau kita mempelajari Islam untuk mengimani, maka kita akan pelajari secara utuh, secara baik plus minusnya kita pelajari. Iya kan? Mau dia mengarah kepada sesuatu yang nanti mengandung hukuman sekalipun kita pelajari, mengandung barokah pun kita pelajari. Kalau mereka enggak, hanya tebang pilih, terutama yang berkaitan dengan Isa Al-Masih, tentang kenabian Muhammad, dan intinya untuk memenangkan jiwa-jiwa menjadi milik Tuhan. Itu arti Tentang perang juga ya, perang. Ya, tentang perang, tentang penumpah darah, tentang Muhammad itu seperti apa. Mohon maaf ya, sebut aja Muhammad, tapi dalam hati saya tetap Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad itu seperti apa, tentang perkawinan Muhammad dengan seorang anak kecil, tentang pernikahan Muhammad yang lebih dari satu, poligami, tentang itu biasanya dibahas. Dan bagaimana menjalankan misi kepada orang Islam. Itu tujuan utama mempelajari Islamologi, bukan untuk mengimani. Makanya tidak diambil data-data dari literasi pendukung atau data-data pendukung dari kalangan ulama-ulama masyhur Islam, ulama-ulama yang jumhur begitu, ulama-ulama yang masyhur dalam Islam, yang dipakai pendapatnya dalam Islam. Justru yang tidak dipakai pendapatnya dalam Islam itulah yang diambil sebagai apa? Sebagai bahan referensi untuk menguatkan mata kuliah Islamologi itu. Ini de facto. Kalau ada yang bantah saya dan mau melaporkan saya, silakan. Saya minta satu aja diktat dan Anda baca secara live. Jadi Lebih parah tuh yang ditampilkan. Yang ditampilkan aja itu udah menakutkan, apalagi yang tidak ditampilkan. Logisnya Ini begitu. aku nahan tampilkan ini ya. Spektrum C1 sampai C6 ini juga parah nih. jadi mendoktrin mahasiswa itu cikal bakal menjadi misionaris gitu tujuannya. Ya. Dan dipakaikan itu. Makanya kan jarang sekali orang-orang para misionaris, para penyebar agama mereka itu ditamatkan lalu kemudian berhadapan dengan para ustadz atau mendatangi para alim ulama untuk apa? Untuk mendakwakan agama mereka. Tidak, tetapi yang di pinggir-pinggir Muslim di pedesaan-pedesaan yang kemudian pengetahuan keislamannya itu sangat, mohon maaf, sangat minim. Atau di daerah-daerah perkotaan pun bisa, tapi di daerah-daerah pedagang atau di orang-orang yang di kampung-kampung, apa di desa-desa atau di kota-kota yang disekiranya bukan adalah para ulama atau apa, tidak. Makanya mereka terkadang misionaris yang masuk itu misalnya 2 orang datang. Nah, ada dalilnya, kayak orang tablik, jemaah tablik itu ada dalilnya. Dalil itu adalah dalil itu maksudnya bukan dalil ilmu ya, maksudnya dalil itu adalah orang tempatan yang kemudian mengetahui hal ikhwal daerah yang disasar. Sehingga mereka tahu ini ulama, ini ustadz, ini yang fakih ilmu. Nah, ini nih boleh nih. Kata siapa? Lawong saya pernah di situ kok. Laporin saya, boleh, silakan laporkan saya. Tetapi sebelum saya dilaporkan, saya minta satu aja diktat Islamologi. Ini kan
belum kita minta aja yang seharusnya tidak ditampilkan saja ditampilkan mereka. Ini mohon maaf kurang malah yang ditampilkan STT Nias sama STT apa tadi yang di Jawa Iya, itu dia belum all out itu. Aku yakin. belum all out. Aduh, anda ini Belum tidak all out itu. Islam. Mohon maaf, orang Islam jangan terlalu naif. Belum all out. Itu hanya yang bisa ditampilkan sekilas. Penjelasan oleh dosen kepada kami atau guru-guru yang di kelas ya di kelas kuliah kami itu lebih parah lagi. Sambil ketawa-ketawa, sambil kemudian mempraktekkan gimana coba dengan anak kecil. Waduh, gini. Begitu guru-guru kita. Jadi mereka mengajari Anda itu bukan hal-hal yang positif, tapi menjelek-jelekan Islam gitu. Positif, kalau ada yang positif mualaf semua mereka. Aduh, logisnya begitu, mualaf semua mereka. Kalau mereka belajar yang benar ya mualaf semua. Saya aja kan sudah masuk Islam 3 tahun aja kan belum dapat hidayah. Coba, saya lulusan Sekolah Alkitab Merauke angkatan 10 angkatan 11 tahun 2006 2007 saya lulus. Ya kan untuk angkatan tingkat 1 2006. Angkatan kedua untuk tingkat 2 saya 2007. Angkatan 10 dan angkatan 11 saya ya tamatan angkatan 10 angkatan 11. Kenapa saya kan 2005 2006 7 8 9 sampai 2009 saya masih pendeta. 2009 tanggal 2 Februari saya masuk Islam tapi belum dapat hidayah. C6 masih C6. 2006 7 8 9 2009 sampai 2009 10 11 12 2012 nyaris masuk ke itu akhir 2012 baru saya dapat hidayah. Nah, gimana itu? Kenapa? Karena saya bukan dapat hidayah sebenarnya karena apa ya menyerah dengan atau tidak beriman kepada Yesus kemudian saya telah beriman kepada Allah awalnya saya dapat hidayah tapi karena saya kecewa dengan apa yang saya dapat selama ini justru berbanding terbalik dengan yang saya dapatkan sekarang sehingga saya membuka hati gimana kalau saya belajar all out gitu loh. Saya serius nanya bukan untuk menguji para ustadz tapi serius nanya gitu loh. Serius nanya apa masalahnya bagaimana. Nah dijelaskan dengan sabar dan santun oleh para ustadz. Dan ternyata agama Islam itu seperti ini. Makanya saya nyesal tuh 3 tahun tadinya tuh saya dengan sukacita niat untuk mempelajari Islam itu hanya untuk dibawa pulang. Kali ini saya menyesal dengan perbuatan saya lalu dengan kali ini sehari 2 hari setelah perasaan hati nurani saya sudah terbuka itu saya merasa Allah Akbar saya rugi berarti selama ini kalau gini-gini berbanding terbalik lah begitu 3 tahun loh saya mempelajarinya dan saya tidak mendatangi satu pondok pesantren saja ya apa coba sudah pernah ketemu ulama Persis Bang Andi Ya, ulama Matlaul Anwar iya. Saya udah mendatanginya kiai-kiainya itu di Banten. Jadi selama ini tadi saya potong. Jadi selama ini itu bertahun-tahun ada di doktrin kebencian Islam. Terus Anda masuk pesantren itu ingin membuktikan apa benar apa iya gitu. Iyalah, untuk membuktikan kebenaran berita. Sebetulnya bukan untuk membenci Islam ya, tetapi bahasanya saya itu guru saya mengajar bukan untuk membenci Islam ya, tapi untuk mengetahui Islam dan menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa dari kalangan Islam. Itu bahasanya. Bukan untuk membenci Islam lah. Jadi saya jadi ujaran kebencian lagi pada Kristen kalau saya mengiyakan pertanyaan Ustadz Handi kan. Tapi bahasa yang kami terima adalah mempelajari Islamologi, mempelajari tentang prinsip-prinsip daripada misiologi ini hanya untuk agar memenangkan jiwa-jiwa menjadi milik Tuhan. Ya mempelajari tadi dengan ketawa-ketawa, mengolok-ngolok Nabi kami, Al-Quran diolok-olok, kan itu sama dengan benci itu kan? Nih, Ya. Pasti kalau kita bilang begini, mereka akan bilang, coba buktikan, kami laporkan kamu. Kami coba sebutkan orang-orang yang seperti ya mereka akan kompak untuk menolaknya, membantahnya, sehingga kita nih yang akan kalah, kita akan salah. Mereka akan playing victim, tapi faktanya, ini saya bilang, faktanya memang begitu. Saya yang mengalaminya, ya, saya yang mengalaminya. jabarkan aja mengenai spektrum itu Bang Filipus maunya.
bagaimana tingkah-tingkah anak-anak C6, apa-apa sih tujuannya, siapa-siapa aja motivatornya gitu. Parah sih. Kalau saya sih Bang, jujur saya C6 tidak terstruktur dan tidak sistematis karena saya mandiri C6-nya gitu loh. Tidak Ada diutus, tidak diutus, tidak apa. iya, Jadi Islamologi dulu baru misiologi gitu ya. hmm, Iya iya kan? mereka isi dulu materi-materi Islamnya, baru mereka bisa melakukan praktisi misionarisnya gitu. Nih, misalnya Alfi menukil dari John Travis. Ini Alfi ngambil dari thepeopleofthebook.org ya. John Travis itu menggambarkan spektrum C6 itu sebagai gini tuh. Kita langsung aja. Dari upaya, spektrum tersebut berupaya untuk mengatasi keagamaan yang sangat besar yang ada di seluruh dunia. Muslim dalam hal konteks etnis, sejarah, tradisi, bahasa, budaya, dan dalam beberapa kasus teologi. Keagamaan ini berarti bahwa berbagai pendekatan diperlukan untuk berhasil membagikan gospel dan menanam komunitas yang berpusat pada Kristus di antara 1 miliar pengikut Islam di dunia. Tujuan dari spektrum tersebut adalah untuk membantu para pendiri gereja dan orang percaya berlatar belakang Muslim untuk memastikan jenis komunitas yang berpusat pada Kristus mana yang dapat menarik paling banyak orang dari kelompok sasaran kepada Kristus dan paling cocok dalam konteks tertentu. Tuh. Jadi memang tujuannya itu untuk dapat menarik ya paling banyak orang dari kelompok sasaran kepada Kristus dan paling cocok dalam konteks tertentu. Nah, jadi kaum Muslim itu memang ditargetkan untuk ditarik ke dalam komunitas penyembah Kristus, teman-teman. Nah, lebih dalam lagi kalau kita bahas strategi C6 itu, kita misalnya menukil dari John Gilchrist ya, yang memberikan komentar dalam bukunya. Pendekatan Bible kepada umat Muslim ya, itu tuh ada dicontohkan oleh Paulus yang berkhotbah di Athena dan Korintus. Nah, ini yang sering kita dengar sebagai Takia Korintus. Pengajarannya lengkap di sini itu. Kita perlu menembus ya. Kita perlu menentang kaum Muslim di mana mereka berada dan merangsang proses refleksi dengan menyajikan Bible dengan latar belakang mereka sendiri. Nah, jadi Bible yang dibuat Islaman itu salah satunya metode pendekatan Bible menggunakan versi khotbah Paulus di Athena dan Korintus, itu yang disebut sebagai Takia Korintus tuh. Coba kalau kalian pakai kata theos ya kan, jangan pakai kata Allah tuh. Rasul diganti apostolos ya kan. Alkitab diganti Biblos. Roh Kudus jadi pneumahagios. Apa yang terjadi? Bisa kalian menembus umat Muslim? Oh enggak, diteriakin pagan kalian. Diteriakan pagan. Coba tembus. Sebulan aja kalian melakukan penginjilan kepada umat Muslim ya, tanpa menggunakan kosakata keislaman gitu. Allah jadi theos, Rasul jadi apostolos gitu kan, Alkitab jadi Biblos gitu. Apalagi Roh Kudus jadi pneumahagios. Coba Injili kami gitu tuh. Intinya adalah targetnya adalah memurtadkan muslim-muslim awam. Itu targetnya ya. Betul ya, Ustadz Filipus? Ya, betul sekali, sangat betul. Siapa yang mau bantah coba? Siapa yang mau bantah Filipus? Tampil di depan saya. Tapi percuma juga kan tampil juga. Kalau kita di Islam kan ada istilah mubahalah kan. Mereka nggak mungkin mubahalah. Karena mereka juga nggak percaya yang kayak begitu. Mereka akan berani juga mereka bersumpah demi untuk mengalahkan musuh. Iya, Gilchrist itu apa katanya di sini? Kita harus menemukan keyakinan kaum Muslim, pandangan mereka tentang sejarah kenabian,
penilaian mereka tentang Yesus Kristus dan persepsi keagamaan mereka secara keseluruhan tentang kehidupan dan menyajikan gospel dengan latar belakang tersebut. Itu yang C6 kan Mang Filipus ya, kalau nggak salah ya. Nggak mungkin salah Alvito. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman melihat ada Kristen baca-baca Quran modal terjemahan kayak Edis itu selama 10 tahun, jangan salah teman-teman. Karena James Will ya telah menjelaskan dalam bukunya jadi mengapa harus membaca seluruh buku tentang ajaran-ajaran utama Al-Quran yang berkaitan dengan iman Kristen. Bentar ini deh. Nah ini siapa ini? Siapa itu? Ya saya ya Filipus lah. Ini angkatan 10, angkatan 11. Oh. Ini peneguhan, ini namanya pentabisan. Pentabisan ya udah tamat dia. Sudah tamat pentabisan sebagai pelayan begitu. Izin, Ustadz Filipus, ada nggak anak-anaknya, misalkan anak-anaknya C1 sampai C6 itu mereka ajarkan kebencian terhadap Islam itu? Ada nggak kayak gitu waktu zamannya Ustadz Filipus? Maksudnya gimana diperjelas? Bahwa Islam itu kayak gini, Islam itu agama jahat, agama teror, agama nabinya kayak gini, Tuhannya kayak gini. Ada lah gimana sih? Saya aja kan sudah saya bilang dari kecil saya sudah mendapatkan berita-berita itu. Begitu sekolah Alkitab pun lebih parah di situ. Ya, kalau Bang, mereka sekarang, saya sebutkan Filipus. gurunya, saya sebutkan. Ya kalau Kalau ada yang sekarang- keberatan, saya sebutkan gurunya. Ya, Dan kalau sekarang saksi-saksinya ya si mahasiswa-mahasiswa yang bareng saya ini panggil semua saksinya. Gimana Kalau mereka mengajari kami tentang misiologi? kayak gitu ya. Ini saya penamatan ini tingkat 2 ini, sudah tingkat 2 ini. Ini sederajat apa ini? SMA apa? D3? SMA sih. Ke SMA sih. Ini kan sekolah pendeta, bukan bukan SMP SMA. Ini kan sekolah pendeta, sekolah profesi namanya ini. Oh, gitu. Sekolah gembala kalau kita di Pantai Kosta kan nggak nyebut pendeta, kita nyebutnya kan gembala, pelayan atau gembala atau hamba Tuhan. Nah, ini kan sekolah hamba Tuhan, sekolah pelayan jemaat. Bukan sekolah setara SD, SMP, SMA ini mah di atasnya setara dengan kuliah begitu. Habis ini nanti tugasnya kemana? Ya jadi pendeta, jadi misionaris, jadi penginjil, jadi guru, jadi yang paling banyak adalah menjadi gembala. Gembala itu ya jadi imam gitu. Ada nggak resepsial cari orang muslim murtadkan gitu, ada nggak? Dia memang siapa yang kemudian berkompeten di bidang itu akan diarahkan kepada itu. Tapi rata-rata kami untuk tamatan sekolah Alkitab Merauke untuk angkatan saya semuanya gak jadi gembala. Begitu. Yang melenceng dari gembala aja cuman saya. Tapi pernah nggak dia jadi gembala? Saya nggak pernah menjadi gembala menjadi gembala apa namanya ya? Utama begitu. Pendeta utamanya begitu. Tapi menjadi pembantu mimbar ya pernah. Nih mana nih buktinya? Jangan ngomong doang Filipus, ntar diciduk baru nangis dari Hongkong. Kalian parah sih Kristen, serius. Ini cuma 1.300 Mantap orang fotonya yang tahu ini. loh. Tahun berapa Kenapa? ini? Tahun 2007 kalau nggak salah atau 2006. Yang mana Bang Filipus itu yang pakai dasi? Ini satu-satunya yang pakai dasi lah. Wih, mahal banget itu dasi. Berapa duit? Itu kan pakai jas, cuma jasnya saya lepas. Baru selesai teriak-teriak ya. Nah, yang kamu nanya itu dasi itu baru apa second? Ya mana ada seorang pendeta pakai second aduh. Ada tuh yang murah-murah. Aduh gimana sih? Sekarang aja tuh jubah saya itu berapa harganya? 45.000, 60.000, paling tinggi 115.000. Ya di pasar Loak juga, di pasar juga ada ya, di
kaki lima juga ada. Nah, kalau dulu mana tuh celananya itu mahal satu set dengan setelan jas itu. Ya itu kan jasnya saya lupa pakai dalam foto ini. Ah, enggak, ah. Sepatunya gue lihat di bawah itu beli di pasar Lowak kok. Vinoti Lea ya, sepatu saya itu 101 Vinoti. Itu kulit buaya, kulit asli, kulit rusa asli, kulit semua itu dibakar nggak angus itu. Aduh, Bang Andi, mana pernah saya pakai sandal kayak ke masjid. Sorry ya. Nggak level lah. Sekelas pendeta kok makainya yang murah-murah, nggak ada. Walah. Nggak ada. Ini Bang Andri Kristen atau Muslim? Andi Singkuang ini. Dibuka mute-nya, bro. Kalau ini saya masih istilahnya pembantu gembala sidang lah ini, belum gembala sidangnya. Cuma Tapi itu dasinya itu loh kayak dipinjam gitu loh. enak panjang aja banget. enak aja saya dipinjam. Apa mau saya kasih dasi saya satu koper sekarang nih masih ada nih. Tapi dasi ini saya pakai sekarang loh, saya pakai sekarang untuk ujian mahasiswa lalu loh, apa ujian masuk mahasiswa baru lalu loh. Dasi yang ini loh. Masih saya simpan terus saya pakai di ujian mahasiswa ujian masuk mahasiswa baru di Institut Agama Islam. Ternyata saya ketawa, ternyata saya masih cocok pakai dasi. Istri saya ketawa, terus dia bilang begini, haleluya, wait, kau ini haleluya, haleluya. Tapi mau maaf Tat, ini saya potong, izin ya. Kalau bentuk kayak gini kayak apa ya? Kayak sales, serius. Iya, kayak sales. Saya potong, izin ya. Kalau bentuk kayak gini kayak apa ya? Kayak sales, serius. Aduh. Lu nggak bisa di mute lagi nih. Ya disapa dulu mungkin Bang Aden sama Ijan ini. Ijan Kristen atau Muslim ini berdua ini. Silakan buka mute-nya, baru ngomong. Yang kemana-mana ya, tak di sini aja. Siapa tahu ada yang naik nanti. Kita nggak bisa data, jadi kalau ada orangnya sendiri yang ngomong kan. Siap. Nih, kalau mau lihat foto saya nih itu yang pakai dasi kan masih kelihatan saya. Ini sebenarnya kenapa dia blur? Karena ini sebenarnya bukan dari kamera. Ini foto yang dulu tuh pakai baterai itu apa itu namanya pakai film. Kodak, Ya, Kodak. dari album. Ya Kodak. Kodak. Kamera. Begitu. Ada semua, ini bukan editan. Mana ada dulu pakai editan. Ini angkatan 10, angkatan 11. Jadi kalau di foto itu jelas sekali tulisan di belakangnya. Tahunnya. Kan saya mau nanya Tat. Waktu sekolah kayak gitu diajari oleh dosen kan gitu ya. Terus apa namanya mengolok-olok Nabi, terus Allah, Al-Quran, ajaran Islam. Itu Anda ketawa-ketawa bahagia nggak sih? Ya namanya juga saya nggak yakin ya saya ketawa lah. Ya kan di dalam benak saya itu wajar lah saya ketawa. Manusia udah bangkotan kan, mohon maaf ini kasar banget ya kan. Udah tua, nikah dengan anak 6 tahun. Terus banyak pula istrinya, wah. Dalam iman saya kan adalah seorang agamais atau seorang rohaniawan begitu kan harusnya seperti di dalam siapa itu Tesalonika apa pokoknya surat Paulus lah ya, bahwa setiap penatua penilik jemaat diaken itu kan haruslah suami dari satu istri dan fokus mengurus anak-anaknya. Itu kan larangan bagi para penilik jemaat, penatua dan diaken itu. Lah kok ini lebih tinggi dari itu, istrinya lebih dari satu. Saya belum tahu sirah nabawi Muhammad yang benar kan. Ya kita cuma tahu aja fakta yang umum begitu, fakta yang masyhur aja, di luarnya aja, yang nampak di permukaan aja. Kita nggak tahu dalemannya gimana sih kok alasannya, bagaimana penjelasannya seperti apa, nggak tahu kita, bodoh amat dengan penjelasan. Yang pasti faktanya seperti itu. Iya, iya.
Nah, coba nih yang seperti STT Nias. Referensi daripada apa yang mereka tampilkan itu dari CP, Christian Prince. Siapa CP? Apakah dia seorang pendeta atau magisterium atau doctor of theology yang telah menyelidikinya sampai kepada sumber yang benar, maksudnya sumber aslinya, sumber internal yang dia selidiki itu, misalnya dia ke Buddha ketemu dengan para biku, ya, para biksu, dia ke Hindu dia selidiki, dia ketemu dengan para pandita, kemudian dia ke Islam dia ketemu dengan para ustadz, lalu penyelidikannya itu ada. Nah, orang-orang semacam itu, apa dia seorang magisterium atau peneliti semacam itu? Tidak, jawabannya tidak. Dia hanya seorang yang telah mempelajari Islam dari kulitnya, kemudian apa, untuk kepentingan penghujatan dan pemurtadan, lalu itu dijadikan referensi. Bayangkan, di zaman saya kan belum ada CP. Buku dia yang paling kurang ajar itu kan yang Sampul Pink itu, tahu kan? Ya, Allah dan itu, wah parah kali itu. karikatur juga di situ. Bang Lot itu adalah bukunya Bang Lot, itu bukunya si CP itu. Ada 600 halaman ya. Berikut daftar isi. Coba Assalamualaikum Bang Lot. bayangkan, dari sepenghujat Islam lah referensi Islamologi mereka itu atau Waalaikumsalam. literasi mereka itu diperoleh. Bukan dari ulama Islam yang masyhur, yang mumpuni, yang fakih di bidangnya, bukan ahli fikih, ahli hadis, bukan orang tamatan daurah fikih, daurah hadis. Nah, CP, coba mau bantah apa lagi dengan saya? Gak ada. Ada nggak Ustadz Filipus, ada nggak informasi pemimpin atau ketua apa sih namanya kalau di STT itu, bosnya begitu, kayak dekan ya, dekannya? Kalau STT ya kita langsung sebutnya biasanya, walaupun sebenarnya nggak pas ya, tapi kebanyakan kalau di STT itu rektor. Kalau di Rektor, ya. kepala, kalau saya kan bukan STT, saya kan sekolah profesi, sekolah pendeta kan, sekelas seminari lah begitu kalau di Katolik. Atau kalau kita ya pondok pesantren begitu. Rektor nggak tuh? Kalau saya ibaratnya sekolah saya itu sekelas pondok pesantren salafiyah lah, atau tradisional, bukan Institut Agama Islam atau STAIN, bukan, tapi sekelas pondok pesantren tuh saya ini begitu. Tapi memang kita, karena memang di gereja kami karismatik itu institusi pendidikan yang melahirkan pendeta itu ada dua, STT dan SA, Sekolah Tinggi Teologia, dan SA. Dua-duanya nanti akan mendapatkan gelar pendeta. Ya, tetapi STT itu ada STH-nya, sedangkan SA itu tidak ada, cuman pendeta aja. Nggak ada ekor namanya, ekor titelnya nggak ada. Jadi STT ini rektor ya Bang Filipus ya? Kalau STT biasanya sudah disebut rektor, kalau kita masih disebut kepala sekolah aja. Literasinya kok ambil dari Kalau bukan Bang, STT itu masih sekolah tinggi, belum universitas. Iya, Universitas baru rektor. Iya, dekan makanya ya? kan sudah saya katakan, walaupun nggak pas, tapi biasanya dipanggil rektor. Kita kerennya itu dipanggil, atau umumnya memanggil itu rektor. Untuk lebih jelasnya ini ada dosen kita nih, mau buka data ya. Izin dulu, silakan dosen kita nih, Lord, Bang Lord. Ih, ada BB di sini ya, Bimbel berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, mau data yang mana Bang Andi? Kebetulan kita sudah mengamankan semua data STT Nias ya. Sombong. Sombong. Saya ini sekolah kitab aja belum ada satu lembar pun. Iya, jadi orang ansor ya. Nah, ini mau yang mana Ustaz Filipus? Mau Isra Mi'raj, Al-Fatihah, arti kata Allah,